cuma ratusan bahkan Betul, ribuan program TV. Ya. Lenong Bocah aja 300 episode. Kemudian saya bikin program Kring-Kring Olala pada tahun itu. Waduh, itu tuh legend juga ya. Ya, Kring-Kring Olala. Ya, itu para artis ya. Akan ada museum Islam juga. Betul sekali. Jadi replika peninggalan zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu akan ditampilkan di Museum Islam. Baik. Dan kita sebagai satu-satunya tim yang mendapatkan izin dari Museum Topkapi yang ada di Turki. Jadi buat keluarga Indonesia menurut saya pilihan untuk mengisi liburan Lebaran ini udah paling pas adalah ke Jungle Water Park. Oke, welcome to J Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama siapa? Tentunya udah ada di samping kita, di tengah-tengah kita nih. Ada Kak Aditya Gumai. Tepuk tangan dulu dong. Sebagai ya, manggilnya harus Kak Aditya Kak Aditya Gumai. Karena di Indonesia ini yang dipanggil kakak cuma 3. Atau ada siapa aja nih Kak Adit? Kak Seto, Kak Seto, Kak Aditya Gumai, Kak Aditya Gumai, Kakak Sleng. Kakak Sleng. Tambah 1 berarti sekarang. Kak Deni. Oh iya. Iya, siap. Oke. Jadi gimana Kak Deni? Kak Adit, thank you banget nih sebelumnya udah mampir ke J Podcast, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, kita mau ngobrol pembahas yang project yang sedang Kak Adit geluti sekarang lah ya. Yang lagi kerja sama-sama di Jungle juga, teman-teman J Podcast. Cuman jauh sebelum itu kita mau cari tahu lebih dalam dulu nih. Oke. Kak Adit. Kak Adit kan supaya tidak bertanya-tanya yang nonton nih ya para Gen Z, siapa nih sosok ini? Siapa nih sosok gitu ini? Kan. Tapi ini boleh tinggal di Google sih sama Wikipedia enggak ya? Mudah tapi nggak apa-apa Kak Adit. Secara Denny aja kan ngikutin nih. Kalau Denny masih sempet keseruan Lenong Bocah ya berarti. Iya, zaman tahun 93 sampai 2000 ketahuan umur jadinya. Iya. Ketahuan umur deh kita. Tapi setelah Lenong Bocah kan kita juga bikin program Lenong Legenda. Betul. Di MNC TV yang ada Umi Kwari, Dafarik ya. Jadi Gen Z mungkin kenal mereka lah gitu. Siap. Jadi boleh dibilang Kak Adit ini sebagai foundernya Lenong Bocah dan Lenong Legenda gitu. Lebih tepatnya founder Sanggar Ananda Kaula Muda karena gitu Lenong Bocah dan Lenong Legenda itu kan program. Under di Sanggar Ananda dan Kaula Muda. Kalau di sana itu Kak Adit apa sih yang diajarkan? Ya, Sanggar Ananda itu saya dirikan tahun 1986. Dalam lagi tuh. Jadi dan sekarang usianya berarti udah 40 tahun. Jangan tanya umur saya berapa karena saya dirikan itu umur 20 tahun kok. Mendirikan itu pada saat Kak Adit lagi 20 tahunan lah ya. SMA, kuliah sambil mendirikan Sanggar Ananda. Karena saya tuh dulu dari zaman SMP. SMP saya itu di Negeri 8 Jakarta. Ya. Itu sudah nulis skenario buat TVRI, satu-satu stasiun TV di Indonesia tahun 82. Nah, tapi skenario saya pertama itu justru ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis waktu saya tulis di kelas 1 SMP. Judulnya Sayembara Sang Pangeran. Ternyata Pusat Kebudayaan Perancis membaca skenario saya yang masih ditulis tangan. Karena belum punya mesin tik. Dan itu kebaikan hati seorang staf di Pusat Kebudayaan Perancis, namanya saya masih ingat banget, namanya Mbak Wiwin. Mbak Wiwin nonton podcast ini. Hai Mbak Wiwin, sehat ya. Apa kabar Mbak Wiwin? Ya, Mbak Wiwin waktu itu jadi staf di Pusat Kebudayaan Perancis. Kedatangan seorang anak SMP pakai celana pendek, bawa kertas berlembar-lembar, tulisan tangan dengan judul skenario naskah panggung Sayembara Sang Pangeran. Dia liatin gitu kan, dia senyum gitu. Orang mungkin udah pakai waktu itu masih pakai mesin tik ya. Tapi saya ya belum punya dan kelihatan dia menghargai semangat saya. Lalu dia bilang, "Ya boleh kalau kamu mau memainkan naskah kamu ini bersama teman-teman SMP Negeri 8, silakan kami siapkan tempat panggung di difasilitasi dan kita pun tampil, jual tiket, ya lumayan banyak yang mau beli dan akhirnya bahkan di ulang tahunnya negara Prancis kita diundang untuk menampilkan lagi karya itu. Dan dari situ saya akhirnya mulai dari membuat naskah panggung, akhirnya menjadi naskah televisi. Karena tetangga saya waktu itu saya masih ingat namanya Erlangga Yusuf ya. Dia pemain waktu itu belum disebut sinetron ya pada masa itu. Masih disebut TV Play. TV Play. TV Play itu Sandiwara TV. Tapi masih series gitu ya Kak Adit ya? Bisa lepasan juga. Bisa lepasan juga. Nah, si Erlangga Yusuf tetangga saya itu pemain TV Play di TVRI, dia bawa skenario
Saya lihat ini kayak saya bisa kok bikin kayak gini. Jadi secara otodidak dari menulis naskah panggung, saya kemudian menulis naskah TV. Nah, karena dari 2 SMP itu udah sering menulis skenario buat TVRI pada masa itu, dibeli oleh TVRI pada masa itu lumayan. Jadi kalau saya waktu itu uang jajannya anak SMP itu masih Rp75. Kak Adit udah pegang berapa tuh? Gambarnya waktu itu pada masa tahun 80-an itu naik bis dari rumah saya di daerah Senayan menuju ke Pegangsaan. Itu cuma Rp25 buat pelajar. Pulang pergi 50, 25 itu jajan. Udah bisa 75 beli somai jadi ya. loh. Betul. Somai sama minuman. Nah tapi naskah saya waktu itu yang pertama dengan durasi 30 menit di TVRI udah dibayar Rp75.000. Rp75.000. Anak SMP yang biasa megang Rp75 dapat Rp75.000. Itu kayak 750.000-nya sekarang mungkin ya, atau 7.500.000-nya ya Kak Adit ya. Jadi dan ternyata skenario saya selain dibayar TVRI, itu kalau dimainkan oleh sanggar-sanggar lain yang mau pakai naskah saya, mereka bayar lagi ke saya Rp50.000. Saya dapat Rp125.000 untuk satu skenario dengan durasi 30 menit. Dari situ saya semangat, ternyata nulis naskah itu bisa menghasilkan uang gitu ya, gitu ya. Anak SMP itu ya. Anak SMP gitu. Akhirnya saya jadi hari-hari tuh kerjaan saya mikirin gimana caranya dapetin cerita, bikin dialog. Dan itu menjadi profesi saya sampai lulus SMA. Dan akhirnya saya pikir kayaknya saya harus bikin sanggar sendiri deh daripada naskah ini dijual terus ke sanggar orang lain. Lebih baik naskahnya dimainkan oleh sanggar saya sendiri karena dapat uangnya double. Saya dapat uang bukan cuma dari naskah kalau saya punya sanggar, saya dapat uang sebagai koordinatornya, dapat uang lagi dari pengatur lakunya, ya kan? Dapat uang lagi dari sanggarnya. Jadi sanggarnya sendiri. Satu paket pada masa itu untuk durasi 30 menit di tahun 80-an itu udah dapat 600.000. Skenario, pengatur laku, koordinator, dan juga grup. Grup saya ingat waktu itu dibayar 300.000. Jadi wah ini lumayan nih. Gitu bisnisnya kan? Luas banget luas ya. Banget. Nah ketika saya akhirnya, saya bikin sanggar, saya bikin audisi buat teman-teman remaja yang mau masuk sanggar saya. Berdirilah Sanggar Ananda Kaula Muda pada tanggal 7 Juni 1986. Tuh, di 86 Kak Adit udah bikin sanggar yang sekarang semua jebolan sanggarnya wah jadi semua. Alhamdulillah ya. Ada siapa aja Kak Adit kalau kita ingat? Kalau dari angkatan yang lamanya itu kan ada Ruben Onsu, kemudian juga Dude Herlino, almarhum Olga, kemudian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kemudian Prilly Latukonsina, Jessica Mila, ya yang terbaru ada Umi Kwari, Dafarik dan lain sebagainya. Ya sampai saat ini masih terus menghasilkan anak-anak muda yang bekerja di bidang entertain dan juga bukan cuma entertain sih, tapi juga jadi entrepreneur, jadi wirausaha. Keren banget, tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa banget nih Kak Adit. Udah berbagi pengalamannya dari masa mudanya karena kesenangan nulis aja Kak Adit. Passionnya ya. Akhirnya membawa saya pada sebuah profesi yang saya jalani karena hobi tadi. Dan itu yang kita bisa sebut pekerjaan yang berdasarkan hobi, karena kesukaan kita menyebutnya the best job in the world. Benar. Ya. Kalau kerja sesuai passion tuh kayaknya lebih total. Iya betul. Jadi kayak nggak kerja tapi dapat uang. Karena hobi kan ngerjainnya kan. Bener. Saya semalam habis ngedit nih, selesai jam 5 subuh ya, habis sahur, sholat subuh terus masih ngedit. Tapi nggak capek, seneng. Betul. Syuting mau sampai semalam apapun seneng karena happy aja. Ya emang itu passion saya. Gitu. Ya kan? Dari situlah Kak Adit mungkin beralihlah ke film. Ya ke produce film. Akhirnya setelah begitu banyak episode dibuat, ya bukan cuma ratusan bahkan ribuan program TV. Lenong Bocah aja 300 episode. Kemudian saya bikin program Kring Kring Olala pada tahun itu. Waduh, itu tuh legend juga ya. Kring Kring Olala. Ya, itu para artis cilik dari situ kan program. Bener. Hampir 1.000 episode kan. Di TPI waktu itu masih namanya TPI. Betul. Ya kalau anak-anak muda sekarang kesian nih, mereka nggak punya program yang dulu. Kita zaman kecil punya program untuk lagu anak-anak ya. Banyak ya ada yang bisa kita. Kring Kring Olala, Tralala Trilinya, Agnes Monica kan buat acaranya waktu itu. Waduh. Jadi lagu anak waktu itu lagi tumbuh ya. Ada Joshua, Dia Ananda, Trio Kwek Kwek segala macam.
sekarang agak miris ya ngeliat anak-anak. Masa muda kita nyanyi-nyanyi terus. Iya, seru ya gitu. Nah makanya rasanya emang harus muncul lagi nih stasiun TV ataupun satu konten yang memang isinya juga program anak-anak. Iya, mengedukasi ya. Iya. Sama kayak yang sekarang mungkin Kak Adit kerjain yang kerjasama dengan The Jungle ini ya Kak Adit ya. Ada nanti akan ada penayangan kisah 25 Nabi dan Rasul. Ya betul sekali. Dan itu bisa ditonton nanti di tanggal 21 Maret sudah mulai ditayangkan di Jungle Waterpark ya. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan Jungle Waterpark ini udah cukup lama banget. Betul. Dari mulai awal Jungle Waterpark ada tuh saya udah buat event film layar lebar saya ya. Di sini pertama. Yang judulnya Rumah Tanpa Jendela tahun Rumah 2010. Tanpa Jendela. Waduh, keren banget tuh. Iya, tahu ya. Nah, jadi Rumah Tanpa Jendela itu di MNC Group memang udah ditonton, udah diputar berpuluh kali, jadi rata-rata banyak yang tahu. Dan itu satu-satunya film yang pemeran anaknya memenangkan The Best Actor di FFI sebagai The Best Actor. Nggak pernah ada sejarah FFI anak-anak kecil menang melawan orang dewasa di film itu. Nah film itu dibuatnya di Jungle Waterpark salah satunya di tahun 2010. Barulah terjalin kerjasama dari dengan situ ya Kak Adit ya. Pak Zaki waktu itu juga GM-nya ya. Kami bikin Peter Pan show gitu kan. Dulu masih Peter Pan malah Peter Pan dulu bukannya Noah. Belum Noah tuh. Terus ketika Jungle Fantasia ya sempat dibuka tuh. Betul. Itu juga kita yang membuat pagelarannya. Iya, ambience-nya. Iya, mendatangkan berbagai penyanyi kota, Cowboy Junior gitu kan. Jadi dengan Jungle ini udah kayak rumah sendiri gitu begitu Pak Zaki ngajakin ini ya. Untuk yuk aktifkan lagi sinema 4D-nya. Saya bilang ya udah kita bikin film-film kisah 25 Nabi dan Rasul karena kita mau bikin museum Islam. Di situ. Jadi ini satu rangkaian ya berarti dengan nanti akan ada museum Islam juga. Betul sekali. Jadi replika peninggalan zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu akan ditampilkan di museum Islam. Dan kita sebagai satu-satunya tim yang mendapatkan izin dari Museum Topkapi yang ada di Turki. Karena di Turki itu kan memang ada museum yang asli dari peninggalan zaman Rasul dan sahabat-sahabatnya pedang, trompa, jubah, semua ada di sana. Nah di situ tuh saya pernah datang nggak boleh loh kita videoin atau foto. Sembarangan gitu nggak boleh ya Kak Adit ya. Tapi kita malah dapat izin untuk mereplika. Di sinilah dipilih. Gitu. Akhirnya kita buat di Jungle Waterpark. Insya Allah sih kalau museumnya tuh baru bulan Juni-Juli ya selesai karena masa pembangunan. Tapi filmnya bisa di liburan Lebaran ini ya Kak Adit. 21 Maret udah tayang. Nah kalau kita lihat filmnya tadi, wah itu keren sih Kak Adit ya. Jadi kan kalau misalkan dulu kita kalau pengen tahu kisah Nabi Rasul tuh biasanya kan kita baca. Itu kan kurang ya visualnya Kak Adit. Kalau Sedeni deh dulu kan kayaknya dengar kisah Nabi itu dari hasil kita baca nih. Iya betul. Nabi Muhammad apa sih, mujizatnya apa segala macam gitu ya Kak Adit. Nah tadi tuh kayak ditampilin dengan visual yang benar-benar memanjakan kita ya. Audio visualnya tuh bagus. Jadi lebih kena ke Gen Z ya. Alhamdulillah tadi sama Kang Denny semua sama tim udah sempat nonton ya. Betul. Dan nanti tuh satu paketnya nontonnya mereka bisa langsung 3 film. Ada pilihannya misalkan jadi bisa pilih 3 film yang mana yang mau ditonton. Iya biasanya ditetapkan hari ini tuh filmnya apa aja. Misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad misalnya. Nah sekali bayar dapat 3 film karena filmnya cuma satu filmnya kan film-film pendek. Sampai 7 menitan satu film. 10 menitan nggak kurang lebih. Jadi kalau nonton itu 3 film paling 20 menit selesai, 21 menit. Tapi dapat tuh meaning edukasinya dapat. Jadi lebih. Kalau lama juga soalnya anak-anak takutnya bosen kan. Betul. Tetap diiniin ya sama Kak Adit ya, tetap kayak wah ini berapa nih idealnya gitu ya. Endurance-nya anak-anak nonton tuh nggak bisa lama-lama sebenarnya. Fokusnya ya, fokusnya gitu kan. Harus cukup pendek-pendek dan menarik. Nah kalau anak-anak sendiri, kalau misalkan tadi Kak Adit cerita, Kak Adit bilang, padahal medianya udah banyak ya, tapi cara mengedukasi, dia termasuk di Sanggar Ananda Kaula Muda lah, mereka tuh gimana sih modelingnya atau model mengedukasi remaja sekarang tuh? Ya, mungkin yang dimaksud lebih kepada bagaimana membangkitkan kreativitasnya. Nah itulah Kak Adit. Dan kepercayaan diri di kalangan anak-anak muda sekarang. Gitu. Karena mereka sekarang
sudah dibekali oleh banyak berbagai media, macam platform media yang mereka bisa pelajari gitu kan. Jadi ini justru zaman keemasannya anak muda tuh harusnya sekarang. Betul. Karena mereka bisa menetapkan untuk tidak bekerja dalam satu company. Betul. Mereka harus punya formal ya, kebebasan waktu. Ya. Bisa kita lihat ya sekarang banyak konten juga anak muda yang membuat liputan wisata dimanapun ya. Betul. Di dalam dan luar negeri. Gitu. Dari situ mereka bahkan jalan-jalan tapi dibayar gitu kan. Dapat hasilnya dari situ ya. Itu menurut saya kan asik banget ya kerja dengan kebebasan waktu seperti itu, memanfaatkan waktu untuk melihat seluas-luasnya dunia. Ya kan. Wah itu sih asik sih saya. Bisa terbang kemana aja terus akhirnya memutuskan pengen nih sebulan nih gue ngerasa ini di Australia, besok ke New Zealand, besok ke Swiss gitu kan. Bener, bahas nih apa nih destinasi wisatanya di mana. Konten-konten ya kan. Sambil melihat kesempatan-kesempatan untuk mungkin bekerja di berbagai negara ya kan. Betul. Udah dunia ini udah menjadi satu kampung kecil ya. Yang kita bisa kemana-mana. Untuk orang-orang yang kreatif ya. Iya bisa pergi kemana-mana. Dimulai dari melihat dunia melalui YouTube dan lain sebagainya. Betul. Lalu mencari cara untuk bisa pergi ke sana dengan membuat konten. Mencari beasiswa-beasiswa gitu kan. Tinggal gimana caranya nih kreativitasnya konsisten dan dikembangkan gitu sih ya Kak Adit ya. Pertama kalau saya melihatnya karena di Sanggar Ananda juga ada pelajaran public speaking. Itu anak muda itu harus dibekali dulu sama public speaking. Justru public speakingnya tuh kemampuan mempresentasikan isi pikiran mereka dengan bahasa yang yang rapi, tertib dan bisa dipahami. Jadi kalau Sanggar Ananda kan punya slogan tuh minder, Sanggar Ananda aja gitu ya. Kenapa harus ada kalimat itu? Karena ingin ngebentuk kepercayaan diri. Gitu, membangun kepercayaan diri untuk berani tampil, berani berbicara, berani mempresentasikan ide-ide, ya kan? Jadi kemampuan public speaking kalau banyak dikuasai sama anak muda, mereka juga jadi berani bikin konten, ya kan? Gitu ya Kak Adit ya. Jadi ya saya rasa itu sih harus dibekali pertama. Basicnya ya, public speaking yang bagus tuh memang fondasi yang oke lah untuk memulai sesuatu hal ya. Kemampuannya nanti akhirnya berkembang jadi bisa bersosialisasi. Kalau bisa bersosialisasi kan ujungnya jadi banyak relasi. Banyak teman. Kalau jadi banyak relasi kan akhirnya banyak opportunity. Betul. Ya kan, kesempatan-kesempatan untuk bekerja sama, bersinergi dengan berbagai pihak gitu loh. Siap Kak Adit. Kalau Kak Adit sendiri lagi ngerjain apa nih Kak Adit selain ada ini juga kerja sama Jungle The Jungle juga tentang 25 kisah Nabi atau ada proyek-proyek lain apa yang sedang dikerjakan sama film tetap jalan. Film jalan film layar lebar tetap jalan. Kemudian saya juga lagi mau membuat kemarin baru dapat tawaran membuat LPK, Lembaga Pelatihan Kerja khusus untuk ke Jepang. Jepang dulu itu LPK lagi kita bikin. Lagi dibikin. Kemudian juga kita bikin pengembangan Sanggar. Tahun ini Sanggar 40 tahun. Dan para alumninya seperti Ruben Onsu dan lainnya udah bersemangat untuk mendukung membuat lagi sanggar-sanggar hingga berjumlah 40 tahun ini. Misinya ada 40 sanggar dengan cabang-cabang gitu kan. Di kota-kota besar tentunya. Sementara di Jabodetabek dan Jawa Barat dulu. Baik. Itu aja titiknya masih banyak. Ya kan sekarang kan baru ada di Bintaro, Cibubur, Jakarta Selatan, Manggarai sama Bandung. Depok, Bekasi, Pamulang, Bogor, Alam Sutra, Bogor tuh belum ada. Belum ada ya. Mereka mau dibikin. Sampai 40 ya karena nandain 40 tahunnya Sanggar Ananda Kaula Muda. Wah seru banget pasti. Iya, kita juga lagi mengeluarkan buku belajar baca Quran dengan metode tercepat di dunia. Itu yang menemukan Buya Musnar Sikumbang. Dia menemukan, beliau itu almarhum. Cara cepat membaca. Bagaimana menyampaikan pembelajaran mengenal huruf hijaiyah, kemudian menyambungnya posisi huruf di depan, di tengah, di belakang, itu dengan cara yang sangat fun banget. Beliau bikin 14 pola dan saya bikinin lagu-lagunya dari pembelajaran itu supaya anak-anak juga lebih gampang, lebih cepat masuknya ya Kak Adit. Wah luar biasa sekali. Memang jiwa entertain untuk mengedukasinya. Jadi edutainment lah ya. Edutainment banget ya. Bermula dari Sanggar Ananda, Kaula Muda.
merambah ke dunia-dunia yang lain, film segala macem, banyak nanti sisi-sisi edukasi yang lagi Kak Adit kerjakan ya. Betul. Nanti habis Lebaran saya akan keluarin satu tawaran buat bersama Ruben lagi ya, sebagai salah satu alumni Sanggar yang punya follower hampir 45 juta orang di Instagram, selain TikTok dan juga YouTube. Kita mau menjaring 200.000 orang yang mau diberikan pelatihan gratis mengenai digital marketing. Jadi nama komunitas itu ENT Circle. ENT itu singkatan dari entertainer dan entrepreneur. Mau jadi wirausaha atau mau menjadi orang yang bekerja di bidang entertainment. Nah, itu kita lagi mau bentuk itu. Ada wadahnya. Ada wadahnya namanya ENT Circle bersama Ruben. Dan itu nanti siapapun yang daftar udah dapat izin dari Pak Zaki, dapat free tiket jungle. Keren kan tuh? Keren ya, nanti tetap tuh apapun programnya Kak Adit, tetap tuh kita menjalin kerjasama ya. Betul. Karena kita pun sama lah ya misinya, bahwasannya Bakriland dan Jungle Series ini ngedukung bahwasanya semua bentuk macam edukasi itu kita dukung dan kita wadahi kayak seperti ini ya Kak Adit ya, kerjasama. Simbiosis yang bagus ya menurut saya, karena pada akhirnya mereka yang mendapatkan tiket di Jungle itu pastinya kan juga mengajak keluarga, teman-teman gitu kan. Iya, betul. Ya. Kak Adit mungkin terakhir nih pesannya untuk liburan Lebaran dan akan ada film kisah 25 Nabi dan Rasul, tentunya nonton ya Kak Adit karena sisi edukasinya tuh bagus banget ya Kak Adit. Jadi buat keluarga Indonesia menurut saya pilihan untuk mengisi liburan Lebaran ini udah paling pas adalah ke Jungle Waterpark. Itu dia. Karena menurut saya tuh Jungle Waterpark kan memang juga salah satu destinasi wisata air yang terbaik dari 10 wisata air yang ada di Asia Tenggara ya. Itu info yang saya dapatkan. Salah satu dari 10 wisata air yang terbaik di Asia Tenggara. Betul. Dengan jumlah kunjungan saya dapat kabar setiap tahun rata-rata sekitar 1 juta pengunjung. Betul. Artinya ini kan menjadi satu magnet yang luar biasa ya. Iya. Udah pasti secara fasilitas pasti akan sangat menyenangkan buat keluarga Indonesia datang. Nah, apalagi ditambah dengan adanya pemutaran film ini film nih. kisah 25 Nabi dan Rasul gitu. Mantap. Iya kan? Dapat hiburan secara jasmaninya, berenang, main wahana air, dapat juga edukasi rohaninya untuk dengan nonton film kisah 25 Nabi dan Rasul. Siap. Udah, gak usah kemana-mana lah ke Jungle Waterpark. Keren. Siap. Kak Adit, thank you. Semoga lancar semua apapun yang sedang dikerjakan Kak Adit sama teman-teman di Sanggar atau di film. Semoga lancar tahun ini menjadi tahun-tahun terbaiknya Kak Adit. Amin. Dan tahun-tahun ke depan. Terima kasih udah mampir-mampir ke J Podcast, ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga nanti kita ada kesempatan ngobrol lagi. Terima kasih Kak Adit. Sehat-sehat selalu. Bye-bye teman-teman J Podcast. Thank you. Semangat.